Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 2191000420048, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas IKIP Budi Utomo. Di sini tugas ini sebagai salah satu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 soal. Namun soal yang pertama yaitu apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional. Di sini pendapatan nasional adalah total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Maksudnya di sini bisa diartikan kembali juga, pendapatan nasional yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama tahun anggarannya, atau bisa hasil bersih dari semua kegiatan negara selama periode itu atau selama periode 1 tahun. Kemudian untuk cara menghitung pendapatan nasional ada 3 metode, yaitu 1. Metode pendekatan produksi, 2. Metode pendekatan pendapatan, 3. Metode pendapatan pengeluaran. Namun untuk lebih sederhana lagi, yaitu dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual kembali. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor terbuka disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor atau biasa disebut sistem perekonomian sederhana. 2 sektor di sini yaitu memang dikatakan tersederhana karena hanya terdiri dari 2 pelaku, yaitu rumah tangga produksi atau rumah masyarakat konsumsi dan rumah tangga konsumsi yaitu perusahaan. Dan untuk gambarnya ada di belakang, mohon maaf karena saya teledor lupa dengan syarat yang kedua yaitu dengan menampilkan gambar. Kemudian yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor memang tidaklah jauh dengan perekonomian 2 sektor. Hanya saja pada perekonomian ini terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Pada peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, di mana yang menentukan besar kecilnya peran pemerintah ini sangat tergantung sebagai perekonomian yang akan dikeluarkan. Kemudian perekonomian 4 sektor yaitu perekonomian 4 sektor yaitu gambar nyata pada pola kegiatan ekonomi modern yang ada di dunia. Contohnya ketika melakukan kegiatan ekspor impor antara masyarakat dan dari masyarakat ke luar negeri, dan ini yang menjadi perekonomian 4 sektor. Kemudian pada soal ketiga yaitu apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD atau AS dan apa yang membedakan teori tersebut dengan teori-teori sebelumnya. Kata AD merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat negara. Jadi AD di sini yaitu
permintaan suatu negara, dan faktornya sendiri ada 3, yaitu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, tingkat harga, suku bunga dan investasi, dan tingkat harga ekspor dan impor. Kemudian kata S yaitu ringkasan dari agregat supply atau penawaran agregat, yang menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Kemudian yang menjadi teori perbedaan yaitu teori Keynes yang pertama tidak memperhatikan perubahan harga terhadap pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Kemudian yaitu menentukan keseimbangan nasional Keynes mengabaikan penawaran agregat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata yang kurang tepat atau kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang berkenan. Dan di sini gambar dari soal yang ketiga yaitu perekonomian 3 sektor, yaitu pasar rumah tangga produksi, kemudian rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu gambar dari perekonomian 4 sektor yang dimana melibatkan sistem ekspor impor. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang tepat dan kata-kata yang tidak sopan. Terima kasih.